bagaimana proses penyusunan CP dan ATP di kelas 1, Bu? Proses penyusunan CP ATP di kelas 1 adalah pertama itu kita menyesuaikan dulu di CP capaian pembelajaran atau biasa juga disebut dengan KD kompetensi dasar. Terus dari CP kita melangkah ke ATP yaitu silabus. Jadi kita sesuaikan antara CP dan ATP. Apakah sesuai KD-nya dengan silabusnya? Begitu. Kemudian yang kedua, apakah ATP disusun sendiri atau mengikuti panduan dari Kemendikbud? Mengikuti panduan dari Kemendikbud. Bagaimana CP dan ATP diterapkan dalam kelas? Penerapan CP dan ATP di kelas sehari-hari itu adalah kembali kita berpacu pada CP atau KD, biasa juga disebut dengan KD, dan ATP atau biasa juga disebut dengan silabus. Nah, kita mencari materi yang sesuai dan anak-anak bisa mudah untuk memahami materi tersebut. Seperti kalau di kelas 1 itu adalah namanya pelajaran berhitung atau matematika, atau jadi biasa di pokok bahasanya itu menghitung bilangan angka 1 sampai 10. Nah, jadi disitulah kita bisa mensinkronkan CP dan ATP sesuai dengan yang akan kita ajarkan dengan materi yang ada. Anak-anak bisa menghitung angka 1 sampai 10, dan anak-anak juga bisa selain menghitung, anak-anak juga bisa menuliskan angka 1 sampai 10. Terus jenis asesmen apa yang digunakan untuk menilai pencapaian siswa? Asesmen yang kami gunakan di kelas 1 itu adalah asesmen diagnostik dan formatif, di mana kalau asesmen diagnostik itu adalah yang dilakukan pada awal pembelajaran. Nah, berarti kita menjelaskan sama anak-anak, ini angka berapa nih nak? 1, ini 2, seperti itu dalam kalau berhitung. Nah, kalau bahasa Indonesia kan biasa itu kita menggunakan gambar. Nah, umpamanya gambar baju, titik-titik baru kita tulis ju. Jadi anak-anak bisa mengisi suku kata awal dengan memperhatikan gambar yang ada. Itu kalau diagnostik, proses pembelajaran di awal pembelajaran. Sementara kalau formatif adalah kita melihat anak-anak bagaimana proses pembelajarannya, apakah anak-anak itu sudah bisa memahami atau masih ada yang belum. Selanjutnya, Bu, apa tantangan utama dalam menyusun CP, TP, dan ATP-nya? Tantangan utama dalam menyusun CP, ATP, dan CP, TP, dan ATP. CP dan ATP. Nah, tantangan dalam menyusun CP dan ATP itu adalah kembali lagi kita menyesuaikan bagaimana keadaan anak-anak. Apakah anak-anak betul-betul bisa memahami materi atau tidak sesuai dengan CP atau ATP yang sudah ditentukan oleh Kemendikbud. Kemudian bagaimana penerapan pembelajaran di kelas dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila? Penerapan di kelas P5 ya, atau biasa juga disebut dengan P5, tapi kan kalau sekarang itu bukan lagi P5, lain lagi namanya, tapi sama. Anak-anak disuruh untuk berbuat, seperti contohnya berkebun, itu menanam ya, itu menggambar, melipat kertas dengan berbagai bentuk, apakah itu mobil-mobil, pesawat, atau berbentuk binatang, seperti itu deh. Bagaimana proses penyusunan CP dan ATP dilakukan di kelas 2, Ibu? Bagaimana proses penyusunannya? Artinya ya dilakukan secara berkesinambungan begitu barangkali. Berkesinambungan? Maksudnya disusun sendiri atau secara bersama-sama disusun misalnya guru kelas 2 menyusun CP dan ATP-nya itu kerjasama, Ibu, berkolaborasi? Kerjasama dengan rekan-rekan guru, operator. Lebih dari itu. Apakah ATP disusun sendiri atau mengikuti panduan dari Kemendikbud?
Ya mengikuti panduan dari Mendikbudnya karena operator yang kerjakan. Gitu. Bagaimana CP dan ATP diterapkan dalam kegiatan belajar sehari-hari siswa, Ibu? Bagaimana CP dan ATP diterapkan dalam kegiatan belajar sehari-hari siswa? Ya dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya. Prosedur. CP dan ATP. Nah, mau bertanya juga, Ibu. Jenis asesmen. Jenis asesmen apa yang digunakan dalam menilai peserta didik? Asesmen Asesmen. apa namanya itu berupa lembar kerja. Apakah dilakukan di awal? Ya karena dilakukan di awal dan biasa juga dilakukan di akhir. Eh, apakah ATP-nya itu disusun sendiri, Bu? Disusun sendiri ATP-nya alur tujuan pembelajaran, ya, Bu? pokoknya selalu kerjasama dengan rekan-rekan guru. Oh, rekan-rekan guru, Ibu. Dengan operatornya karena operator yang free. Oh, jadi maksud Bu dibuat sendiri, Bu? Terserah saya tidak buat sendiri Oh, enggak dibuat sendiri, Bu. sama yang Jadi kan berarti tapi disesuaikan dengan sesuaikan karakter. dengan materi pembelajaran yang ada. Oh, disesuaikan. Ya, sesuai dengan sikon nak. Disesuaikan dengan kondisi karakternya Iya, siswa. sesuaikan dengan kondisi kelas dan sikon di sekolah kami. Jadi guru-guru kelas 2 itu kerjasama semua, Ibu, buat alur tujuan pembelajaran. Maksudnya guru kelas 2 artinya Ya, kelas 2 semua mengajarkan, kelas 2 itu mengajar IPA, Penjas. oh, kalau di kelas 2 ya. Oh, kalau penjasnya itu khusus juga guru olahraga. Ya, Ibu. Iya. Ya karena kalau agama tentu juga guru pendidikan agama Islam. Kalau di kelas 2 itu cuma di sumbernya ini untuk mata pelajaran saja, PPKN bahasa Indonesia, matematika, seni rupa. Nah, di sini. Bagaimana penerapan pembelajaran di kelas 2 dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, Ibu? Maksudnya Kan profil pelajar Pancasila itu ada dari bertanggung kepada Tuhan Yang Maha Esa, dari kebinekaan global, bernilai kritis, mandiri, kreatif. Bagaimana itu dikaitkan dalam pembelajarannya, Ibu? dikaitkan dengan pembelajarannya apa yaitu bineka apa lagi itu Kebinekaan global? iya ya taruh di situ nah iya apa lagi Jadi profil pelajar Pancasila itu diterapkan, Ibu? diterapkan ya memang diterapkan Iya. D8 diterapkan yang D8 atau 6? Apa di antaranya coba disebutkan itu dari 1 sampai berapa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan global, mandiri, bernilai kritis, mandiri, itu, Bu. Bernilai kritis, mandiri, itu tadi apa lagi Bernilai tadi? kritis, kreatif, bertakwa kepada Tuhan. Bertakwa kepada Tuhan Maha Esa selamanya itu saya belum ada dibilang ini kurikulum merdeka tetapi itu. Saya tidak bisa mengatakan sekian banyak ini pada pokoknya kan kalau kita itu mengajarkan itu PKN pendidikan Pancasila itu kan berkaitan semua itu di dalam tuh jadi kita
sini saya ada tugas dari kampus untuk menandakan mengenai capaian pembelajaran serta tujuan dan alur tujuan pembelajaran yang diterapkan di kelas Ibu. Terus di sini saya ingin menanyakan bagaimana proses Ibu dalam penyusunan capaian pembelajarannya. Apakah capaian pembelajarannya itu Ibu ambil dari kementerian atau dari buku paket dan bagaimana penyusunannya? Kalau sebenarnya kita sudah pakai dipadukan disesuaikan lagi dari internet juga, dan juga kita lihat nanti kita cocokkan di situ, tapi disesuaikan dengan kurikulum toh, dengan ini pembelajaran kita di sini. Jadi perpaduan antara dari kementerian dan dari Disesuaikan saja paket. paketnya. Terus bagaimana proses penyusunan ATP-nya Bu? Alur tujuan pembelajaran kan dari capaian pembelajaran kan diubah jadi tujuan pembelajaran. Nah dari tujuan pembelajaran itu bagaimana Ibu membuat alur tujuan pembelajarannya? ATP-nya. Iya. ATP-nya kita juga mengisi dari situ, menunjukkan dari situ tujuan pembelajaran toh, dari Iya. ATP, PCP, capaian di sini. Kita cocokkan di situ kan kayak tujuan pembelajaran gitu deh. Di dalam ATP kan dulu kan ATP ya. Iya Bu. Sekarang kita kan ada ATP, TP juga ada. Kondisikan dari situ deh tujuan pembelajarannya. Oh disesuaikan juga dengan siswanya. Karena kan kalau dalam pembuatan CP itu KTP kan ada mengubah kata kerja KOO-nya kayak menganalisis dan lain sebagainya. Itu Ibu bagaimana cara dari CP dan ATP-nya itu bisa diimplementasikan ke dalam pembelajaran siswa? Ya. Kan tergantung dari ya, kita kan lihat dari sini kan kita buat kayak RPP itu ATP itu sama Iya, CP. iya. Di situ dilihat dari tujuan pembelajarannya, apa yang kita mau ajarkan ke siswa. Karena sama di sini tidak, dulu kan dulu kayak nanti, Iya. sekarang CP tujuan pembelajaran sama ATP-nya. Karena kita juga kan biasa ada ya ATP yang langsung ada di biasa ada yang langsung tak biru waktu kan jelas, tapi sekarang kan ada media di sini kita pembelajaran kita bisa baca juga, tapi dicocokkan begitu untuk ATP-nya. Terus Tapi kalau bisa terus bagaimana sejauh mana karakter siswa dapat mempengaruhi urutan materi dan tujuan pembelajarannya Bu? Kayak bagaimana pengaruhnya dalam kondisinya siswa dalam penyusunannya? bisa mempelajari sendiri. Kalau misalkan kan kita tidak dikasih tahu lagi seperti itu matematika apa, dia tahu juga namanya kipas, apa dia tahu juga menggunakan karena juga bisa dengan proses pembelajaran juga jadwal pembelajaran. Bagaimana dengan asesmen yang digunakan Ibu? Asesmen penilaiannya. Asesmen penilaian yang digunakan saat ini, yang penilaian diagnostiknya bagaimana Ibu? Kita ada daftar nilai di rekap ininya kan, kita kan ada daftar sendiri per kelas, kita ada daftar nilai. Nah disitulah dinilai siswa bagaimana kemampuannya. Kayak di dalam rapor itu kan sekarang tersendiri sekarang dengan rapornya begitu. Nilai kakak ini ada juga dari tingkat maksimalnya. Kalau dengan penilaian sumatifnya Bu? Iya, kita nilai jadi jumlah semua di situ deh. Nilai semester kan nilai tengah semester sama Iya. nilai akhir semester. Nah, akhir sumatif. Iya, dan sumatif. Tapi penilaian itu kita belum masuk di semester dan ini deh. Masuk di sumatif tengah semester dan sumatif akhir nanti. Kita semester ini. Baru ini istilahnya kemarin semester. Iya. Terus dalam pembelajaran biasa juga kita gunakan kayak kuis Bu, kayak tanya jawab ke siswa, bisa kita jawab. Biasa anak lihat pembelajaran boleh, tengah pembelajaran boleh, kegiatan itu anak atau memicu supaya sejauh mana anak menerima pelajaran. Misalkan dari awal sampai akhir pembelajaran, ada untuk kasih PR. Kira-kira Bu, metode mengajar inovatif yang biasanya Ibu gunakan apa saja? Biasa kami menggunakan meja di sekolah ada. Biasa kami menggunakan Chromebook, laptop, atau SD. Biasa kalau kita belajar bersama sama guru-guru biasa menggunakan LCD. Kalau ada praktek boleh kita bawa, karena kita punya di kantor. Jadi kita seperti medianya, media pembelajaran. Terus apa tantangan dalam penyusunan CP dan ATP Kak? Apa tantangannya? Ya, tantangannya di sini ya kita kan saling memberi ya, saling kita kalau kita ada kurang bisa saling share sama teman-teman, kita membuat begitu di kantor.
Terus kalau biasanya kan dalam penyusunan CP dan ATP-nya itu Bu, kan ada kalau penggabungan dalam satu fase kan ada 2 guru biasa. Nah, kira-kira dalam penyusunan pembagian ATP-nya itu Bu, apakah bersama-sama atau bikin sendiri-sendiri? Biasanya kita kerja sama teman-teman. Oh, jadi pembagiannya sama-sama Bu ya? Dan kita sesuaikan dengan jadwal pembelajaran itu berapa jam pembelajaran. Bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila yang digunakan dalam anunya RPP? Alhamdulillah, anak-anak kita sudah lama menggunakan profil ini. Jadi anak-anak seperti di pembelajaran, kalau misalkan hari Selasa kita ada literasi membaca sebelum masuk dalam kelas. Hari Kamis itu kita ada kegiatan keagamaan, Jumat ada Jumat bersih sama olahraga sehat. Terus yang ini elemen profil belajar Pancasila itu yang digunakan yang masih 6 atau yang sudah 8? Masih ya, kemarin kita pertama 6, sekarang sudah masih di 8. Oh, yang sekarang sudah di 8. Nah, terus kira-kira bagaimana caranya Ibu bagaimana caranya Ibu menilai perkembangan siswa melalui profil pelajar Pancasila itu Bu? Anak-anak kita sama-sama semua belajar. Iya, Ada yang punya, ada yang ini, ada yang sedang, ada yang tidak. Jadi kan otomatis anak-anak di sini kalau sudah terbiasa, kita sarankan anak-anak kalau sudah belajar, sudah dikatakan bagaimana cara. Kan ada anak-anak yang lambat, Iya Bu. ada anak-anak juga yang malas. Kadang anak yang patuh dalam kelas, kita kondisikan saja. Biasanya anak begitu kok. Belajarnya ada yang tidak sama-sama semua. Iya. Ada yang lambat, ada yang sedang. Contohnya di sini kan kami kelas 4 berapa jumlahnya di kapan? Saya bisa. Nah, itu belum bisa membaca. Jadi ada di sebelah di sini. Kita satukan yang belum bisa membaca. Karena jangan sampai kalau dicampur di sini kita lambat. Belajar. Jadi bukan dibedakan dibagi ya. Jadi fasenya seperti itu, ada yang lancar membaca sudah tahu dan kita lanjut bisa materi. Kalau itu belum tahu membaca otomatis kita akan menunggu lambat sih. Terus kalau mencari untuk itu Bu, kan ada biasa itu proses berdiferensiasi yang berproses konten dan itu bagaimana cara Ibu mengetahui bahwa betul-betul ini siswa ada yang lambat, ada yang cepat dalam memahami, ada juga yang kayak betul susah untuk kita sekali pilih mana yang gitu, karena ada yang anak itu dia sudah dikasih materi bentuk bagaimana tapi masih belum mengerti. Jadi biasa kami kalau pulang itu kita kasih tinggal yang mana dan dia kalau membaca teman-temannya sudah belum, tapi kita kasih waktu berapa menit untuk mengantisipasi supaya ada pelajaran tambahan. Kasihan anak-anak kalau begitu kan biar di sini kalau menulis biasa susah kembali biasa kalau pen banyak alasannya tidak pulpen apa begitu. Adalah anak-anak di sini sebenarnya semua ada minat, tapi ada yang bilang lambat, ada juga yang masa bodoh. Jadi biasa saya itu kalau yang belum tahu waktu pertama belum bisa, kita tidak kasih pembelajaran, pokoknya membaca dulu, membaca. Makanya membaca karena jangan sampai kalau mau lanjut, bagaimana bisa menerapkan pelajaran lain kalau membaca saya tidak tahu. Iya. Apalagi kelas tinggi waktu sudah masuk kita dari kelas tinggi ke kelas 4 tadi sampai kelas 6. Banyak juga kasus-kasus yang saya dengar. Ada juga begitu anak-anak yang betul-betul tidak mau bicara. Contohnya di kelas 6 itu kita belum masuk di wawancara kelas 6. Kelas 6 itu dia tidak mau bicara. Bukan dia bisa, bukan dia autis, tidak. Cuma tidak tahu kalau di sekolah tidak mau bicara. Tapi kalau di lingkungan sekolah, di lingkungan rumahnya bisa nih. Dia juga bisa. Kendala apa itu anak sering kita biasa ada sampaikan 3 kali kalau ada KKD kelompok kerja guru apa gimana cara kita ini ngatasin anak itu masalahnya tidak tahu apa kendalanya sehingga dia tidak bicara di sekolah. Nanti di rumahnya bisa ada dia lagi ke kelas 4 bersama bersaudara ke situ kendala kami sekolah padahal kalau begitu tuh dibilang bisa Cuma memang dia susah kayaknya bersosialisasi di sini, makanya dia semuanya bully. Padahal kemarin sudah masuk sosialisasi di sini tuh untuk tidak boleh membuli tuh. Iya, Cuma saya suka diganggu naisin karena memang dia tidak mau, tidak ada interaksi sama teman-temannya. Cuma dia patung saya dalam kelasnya. Pokoknya kerja itu datang dia baru pulang. Kelas 6 itu sudah kelas 6. Tentang capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka yang diterapkan di sekolah ini, Bu. Jadi untuk guru kelas 5 itu, Bu, pertanyaannya bagaimana
proses penyusunan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran yang dilakukan di kelas 5, Bu. Jadi sebelumnya kita mau jelaskan dulu ya CP API. Jadi kalau setiap kelas itu mempunyai capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran masing-masing sesuai dengan materi yang diajarkan. Jadi itu kan capaian pembelajaran proses belajarnya siswa sampai di mana pengetahuan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Jadi CP itu diuraikan ke ATP. Jadi alur tujuan pembelajaran itulah yang harus kita laksanakan supaya terlaksana capaiannya itu sesuai dengan kriteria ketuntasan minimalnya. Ada dibilang KKTP lagi capaian nilainya. Oke, Bu, jadi pertanyaan kedua itu apakah alur tujuan pembelajaran itu disusun sendiri oleh guru atau mengikuti panduan dari Kemendikbud? Capaian pembelajaran sendiri itu kita itu sesuai dengan panduan dari Kemendikbud, tapi kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan yang diajarkan. Kalau tujuan pembelajarannya itu kita turunkan sesuai dari capaian pembelajaran sama kalau alur tujuan pembelajarannya juga, Bu, kita susun bagaimana itu? Jadi kalau tujuan pembelajaran itu kan tidak boleh keluar dari CP. CP itu kan seperti kayak kunci dari semua proses-proses pembelajarannya, dari CP turun ke ATP, turun ke tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran harus berpatokan ke CP tersebut. Terus bagaimana capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran itu diterapkan dalam kegiatan belajar sehari-hari? Jadi bagaimana, kayak contohnya misal ambil satu mata pelajaran saja, Bu, bisa dijelaskan? Misalkan contoh pembelajaran matematika ya, mata pelajaran matematika. Di sini kan penilaiannya itu ada dua, mulai dari penilaian sumatif dan formatif. Jadi kalau formatif, anak-anak itu sementara proses berjalan, sementara belajar kita nilai anak-anak ini yang mampu seperti kayak diskusi atau ditunjuk langsung ke depan untuk membuat soal-soal, itu termasuk penilaian formatifnya. Kalau sumatifnya seperti kayak penilaian soal-soal secara tertulis. Kemudian apa tantangan utama Ibu dalam menyusun capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran sama alur tujuan pembelajaran itu? Biasanya kan kalau alur tujuan kan kita ambil dari Kemendikbud. Biasa kan tidak terlalu sinkron dengan keadaannya di sekolah. Iya, Bu. Jadi kita kadang merubah disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Jadi dimodifikasi. Ya, dimodifikasi untuk menyesuaikan kondisi sekolah. Kemudian bagaimana itu kaitannya, Bu, profil pelajar Pancasila sekarang? Bagaimana itu profil pelajar Pancasila diterapkan pada pembelajaran sehari-hari siswa? Jadi apakah profil pelajar Pancasila itu masih sudah 8 membelajarkan 8 elemen atau masih 6 elemen, Ibu? Sudah 8 elemen. 6 pertama. Itu kan semua diterapkan ya sesuai dengan keseharian anak-anak seperti beriman dan bertakwa kan. Biasanya di sini tuh beriman dan bertakwa kita adakan Kamis religi. Anak-anak itu biasa diadakan salawatan dengan juga bersama dikumpul dalam satu tempat, semua kelas digabung. Kemudian mandiri ya, contohnya mandiri kan. Mandiri itu misalkan kalau soal ini ya, kalau ke tugas-tugasnya, tugas anak-anak mengerjakan tugasnya secara mandiri, atau kalau kegiatan di luar seperti kegiatan di rumahnya harus dikerjakan secara mandiri. Jadi kayaknya semua sudah mencakup semua waktu pelajar Pancasila. Jadi di sini saya ingin mewawancarai
Bapak selaku wali kelas 6. Yang pertama itu bagaimana proses penyusunan capaian pembelajarannya, Pak? Kalau proses penyusunan capaian pembelajaran itu sebenarnya kalau dari sekolah itu tidak ada problem, tapi itu capaian pembelajaran itu sudah disusun oleh pemerintah sendiri. Ada tersedia, lalu dari CP itu kita analisis. Dari link, Pak, atau biasanya dari buku paket? Bukan buku paket. Dari link ruang GTK. Ada dalam bentuk PDF itu file yang dikirim dari pusat, dari dinas, baru dibagikan sama sekolah. Oh, berbentuk PDF. Berbentuk PDF. Ada juga di buku paket tersedia. Tapi kalau keseluruhan mulai dari fase A sampai fase terakhir itu ada semua itu di PDF. Kan dari capaian pembelajaran ini diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, ini diturunkan sendiri, Pak, atau bagaimana? Itu tujuan pembelajaran itu disusun oleh guru. Dan mesti sesuaikan dengan mengikut sama apa yang disampaikan di CP. Itu kita pakai taksonomi belum, Pak? Itu yang kan kata kerja, biasanya kita ada kata kerja yang biasa digunakan, memahami, menganalisis, kan ada C1 sampai C6. Itu yang kita pakai. Kemudian kan dari tujuan pembelajaran ini diturunkan lagi menjadi alur tujuan pembelajaran. Itu biasa kita turunkan lagi, Pak. Kan biasanya katanya kalau guru kelas 5 dan kelas 6-nya biasanya duduk bersama, kemudian susun itu, kemudian dibagikan ke per kelas sesuai dengan kapasitasnya, begitu, Pak? Kalau dalam penyusunan ATP itu memang sesama fase kan, fase C. Kelas 6 itu kan fase C. Jadi mesti kita tidak boleh juga sendiri menyusun langsung. Harus bekerja sama dengan tema fase fase 5. Mana yang akan kita bahas ini, TP-nya, kemudian disusunlah. Jadi sama-sama, Pak. Bersama-sama duduk baru dibagi. Kemudian asesmen yang digunakan, Pak, biasanya kalau asesmen diagnostiknya pakai apa? Asesmen diagnostik, kalau guru kelas kalau asesmen diagnostik biasanya itu kelas 6 kayak menghafal perkelahian anak tuh, ya pecahan-pecahan itu. Biasanya ditanya jawab, dikaitkan dengan materi sebelumnya. Kalau formatif itu secara pas pembelajaran berlangsung, kita observasi anak-anak, apakah misalnya contoh kalau kita memakai asesmen dengan memakai media interaktif itu kebanyakan biasa anak seperti itu lebih suka. Jadi pada saat pembelajaran berlangsung kita menilai ada yang suka seperti ini, ada yang tidak. Biasa juga pakai tes tertulis, Pak. Biasa pakai kuis juga, Pak. Iya, biasa. Kalau tantangannya dalam menyusun CP-TP-LTP-nya sendiri? Tantangannya dalam menyusun CP-TP itu sekarangnya tantangannya itu terkadang kita sebagai guru juga mesti tidak boleh terlalu berkontrak sama guru, karena terkadang bunyi di CP itu tidak kan semua sekolah itu tersedia buku paket. Nah, di buku paket itu terkadang dari CP tidak ada isinya di buku. Nah, jadi kita harus mencari juga sumber yang lain. Itu tantangannya sekarang guru. Nah, karena sekarang kan tidak semua orang paham IT, misalnya tidak semua orang paham bagaimana mencari materi di internet. Kalau asesmen sumatifnya, Pak? Asesmen sumatif itu dilakukan secara tertulis, kadang juga pakai media interaktif kayak Canva sama Quizzes, Royal. Biasanya pakai tes tertulis pas ujian, Pak? Tes tertulis itu setiap selesai satu elemen, ya satu kan biasa kalau di agama itu ada di elemen, kalau kelas babnya ya. Setiap selesai babnya itu ada lagi asesmen sumatif. Nah, kalau dulu kan 13 itu namanya penilaian harian PH. Iya, ulangan harian. Iya. Kalau profil pelajar Pancasilanya kan biasanya dulu 6, Pak, tapi sekarang 8. Apakah sudah diganti atau masih 6?
yang beriman bertakwa kepada Iya. Tuhan. Dimensi sekarang itu kan dulu namanya memang profil Pancasila. Sekarang itu bukan lagi namanya itu. Sekarang namanya dimensi profil Iya, lulusan. dimensi Ada 8 kelulusan, itu. iya. Jadi di dalam RPP itu mesti ditanamkan semua. Ditanamkan itu. Mana yang kita mau tanamkan? Kan dalam ada dulu kan ada dibilang mandiri, gotong royong. Nah, kayak dulu kolaborasi. Beriman gitu yang pertama beriman Berkebinekaan global. semua. Jadi mesti di dalam LPPT itu tertanam di semua itu. Penerapannya semua dilaksanakan. Ya sekian dulu Pak. Terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada sekaligus. Mohon maaf mungkin mengganggu waktu